Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga sehat walafiat ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang persediaan. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana meng-setup aset tetap di Accurate 5. Baik, kita langsung saja. Nah, ini ada tampilan persiapan singkat di mana kita akan menginput data-data tentang aktiva tetap. Yang pertama adalah kita harus memasukkan tipe aset tetap kena pajak. Jadi di sini kita harus menentukan dulu golongan-golongan dari aktiva tetap yang kena pajak, dari umurnya maupun juga metodenya, dan ini sudah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan ya. Nah, kita coba mungkin satu atau dua saja yang saya akan ambil contohnya sesuai dengan modul yang sudah ada. Nah, yang pertama adalah bangunan permanen ya. Saya tambah di sini langsung saja terusnya bangunan permanen. Selanjutnya metodenya adalah metode garis lurus. Selanjutnya umurnya adalah 20 tahun. Nah, sesuai dengan peraturan untuk bangunan permanen ini umurnya adalah 20 tahun. Nah, kita oke, kita tambah lagi ya. Untuk golongan ada gol 1 ya. Nah, gol 1 ini adalah golongan 1 ya. Metodenya adalah garis lurus. Umurnya 4 tahun. Untuk golongan pertama ini umurnya 4 tahun, dan seterusnya nanti golongan kedua, golongan 3, dan golongan keempat. Nah, ada satu yang unik, yaitu adalah golongan aktiva tetap yang tidak disusutkan, yaitu bisa berupa tanah ya. Yang tanah tidak bisa disusutkan gitu untuk nilainya. Jadi di sini tidak disusutkan. Nah, metodenya tidak terdepresiasi. Ininya kasih 0. Nah, oke, nanti teman-teman bisa lanjut saja untuk golongan 2, 3, dan 4-nya. Nah, kita berlanjut ke tipe fiskal aset ya, atau di sini fixed asset. Kita ke tab FA, fixed asset, tipe aset tetap. Nah, tipe aset tetap sesuai di modul juga itu ada 6 tipe aset. Nah, saya akan contohkan saja dulu, mungkin 3 saja yang saya akan contohkan. Pertama di sini tambah tipe aktiva tetapnya. Kita pertama disesuaikan dengan modul adalah tanah ya, tanah. Kemudian tipe aset pajaknya kita lihat yang sudah tadi kita input itu adalah tidak disusutkan ya. Kemudian umur ekonomisnya tidak ada, tarif penyusutan pajaknya juga tidak ada. Baru kita oke, karena sifatnya adalah tidak terdepresiasi. Lanjut, oke. Kemudian kita tambah lagi ya. Tambah lagi untuk selanjutnya adalah bangunan. Ya, bangunan di sini bangunan termasuk dari bangunan permanen ya. Tipenya adalah bangunan permanen. Kita pilih, sudah ada garis lurus, terus ini umur 20 tahun, ininya tarif penyusutan pajaknya 5%, jadi sudah otomatis sesuai dengan tipe aset kena pajak. Oke, satu lagi deh. Nah, di situ adalah peralatan kantor ya, peralatan kantor. Oke. Jadi apapun inventaris atau aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan yang bersifatnya ada peralatan kantor, misalnya komputer, keyboard, dan seterusnya, itu masuknya dalam sini ya, dalam tipenya, tipe peralatan kantor ya, yang sudah kita tentukan. Kemudian untuk tipe peralatan kantor ini masuk di golongan 1 ya. Kemudian sudah terisi secara otomatis, baru kita oke. Nah, demikian untuk tipe fixed asetnya atau tipe aset tetapnya. Kita lanjut kepada mengisi aktiva tetap ya. Aktiva tetap, barang-barang aset tetap yang dimiliki kita inventaris, kemudian disesuaikan dengan tipe asetnya, apakah dia kendaraan, apakah dia itu mebel, apakah dia peralatan kantor. Misal contoh nih ya, meja, kursi, lemari itu kan termasuk mebel ya, maka dia masuk dalam tipe aset mebel di sini. Kemudian kalau di kendaraan dan mobil, motor, dan seterusnya itu masuk aset tetap. Kalau dia motor, dia mobil ya. Oke, bagaimana cara masukkannya? Kita klik tambah ya.
ditambah, kemudian di sini ada kode aktiva. Nah, sesuai dengan modul yang ada di sini, kode aktivanya juga sudah diterangkan ya, atau sudah ditampilkan, disajikan oleh tabel di sini. Untuk kode aktivanya yang pertama adalah T-01. Nah, tipenya adalah di sini tipenya adalah tanah ya. Kemudian tanggal belinya ini, kalau belinya di sini keterangannya adalah tanggal beli dan tanggal pakai itu tanggalnya sama ya. Dibeli langsung dipakai ya. Nah, ini tanggalnya diubah sesuai dengan tabel yang ada, 2 Januari tahun 2022. Begitu juga untuk tanggal pakainya, beli langsung dipakai ya. Bisa juga ya untuk tanggal belinya tanggalnya berapa, pakainya mundur gitu, tidak bersamaan. Boleh ya. 1/2022. Nah, keterangannya adalah tanah 30 kali 10 ya. Jadi misalnya yang tipe aktiva ini T-01 itu adalah misalnya kita punya tanah banyak ya, tanahnya ada di 5 tempat ya, maka nantinya tanah tersebut diinput satu persatu ya. Tanah 30 kali 10 ya, kebetulan ini tanahnya cuma satu aja lokasinya. Kalau misalnya bisa ada banyak ya, misalnya gitu tanah ukurannya, kemudian di mana tempatnya, misalnya di Lawajanan atau di kota atau di desa apa gitu ya, keterangannya diperjelas gitu. Oke, kita lanjut. Untuk tanah di sini kuantitinya tab 1, umurnya 0 ya. Di sini di tab umum adalah umurnya 0 karena dia tidak disusutkan. Nah, metode penyusutannya tidak disusutkan, klik di sini, tidak terdepresiasi ya. Sama saja. Kemudian akun aktivanya adalah pilihnya tanah ya, pilihnya tanah. Oke. Kemudian kita lanjut ke pengeluaran ya. Di sini sudah umum, kita isi, kemudian ini pengeluaran. Nah, pengeluaran untuk mengakui keterangan dari nilai tanah atau tanah ini berapa sih nilainya. Di sini keterangannya adalah 100 juta. Nah, 100 juta ini dalam akurat itu dananya istilahnya dititipkan dulu di modal. Ya, nantinya kita akan ambil dana tersebut untuk diakui di akunnya tanah ya. Karena sebelumnya pada saat daftar akun tanah itu tidak atau belum dimasukkan nilainya. Akunnya ada tanah, cuman nilainya belum ada. Nah, kita akan memasukkan nilai atau nominalnya dengan mengambil dari akun ini ya. Jadi kita akan isi di sini. Pertama, pilih akunnya adalah opening balance equity ya. Klik 2 kali. Nah, oke. Nah, di sini kita memilihnya adalah opening balance equity. Kenapa opening balance equity? Pada saat kita memasukkan daftar akun, nah ada beberapa akun-akun yang terisi nilainya ya, seperti kas, bank, perlengkapan, itu ada nilainya, ada nilai uangnya ya, ada uangnya. Cuman untuk tanah, kemudian kendaraan, peralatan kantor atau aset tetap itu tidak kita kosongkan nilainya. Nah, sehingga di bagian aktiva itu terisi sebagian, dan di bagian pasipa utang kita belum bisa masukkan juga, ya masih kita kosongkan. Nantinya itu akan bernilai pada saat kita menginput yang sebelumnya, yaitu adalah pemasok ya, vendor kita akan masukkan jumlah nominal utang kita. Nah, utang kita yang 5 juta tadi itu dimasuk masuk otomatis di daftar akun hutang usaha ya. Nah, kan ada selisih ya, ada selisihnya itu
nilainya dari aktiva dan pasiva, di mana modal itu ada 610 juta ya, maka tidak terjadi balance. Balance di bagian pasiva lebih besar daripada aktiva. Nah, kelebihan tersebut kita akan lihat ya di sini ya. Kita akan coba persiapan singkat. Nah, kita lihat di sini daftar akun-akun dan daftar lainnya. Nah, di sini kas terisi ya, seperti saya jelaskan tadi, terisi. Kemudian perlengkapan terisi. Yang tidak bisa terisi adalah tanah dan seterusnya. Nah, kita akan memasukkan nilai tanahnya ini ya. Masukkan nilai tanahnya ini. Sebenarnya kalau di sini nggak bisa ya, karena kalau kita masukkan dari sini nanti akan terjadi error ya. Yang harus kita masukkan itu berasal dari aktiva tetap. Bisa dari sini, cuman tidak terakui ya, tidak tersusutkan dan seterusnya nantinya. Jadi dia kedepannya akan error ya. Nah, untuk aktiva tetap masuknya di bagian sini ya, di bagian aktiva tetap. Selanjutnya, kenapa memakai opening balance equity? Kita akan lihat di sini adalah modal Bapak Syamsul 610 juta ya. Di sini di daftar opening balance equity memang kosong, tapi nanti kita akan melihat di neraca percobaan. Di neraca percobaan, nah di sini terlihat ya, adanya misalnya dari debit dan kredit di neraca saldo itu atau daftar akun yang ada itu terjadi tidak balance ya. Nah, yang membalancekan adalah opening balance equity. Nah, sehingga di sini ada debitnya 615 juta, kemudian di sini kreditnya ada 615 juta. Maka di sini karena tidak terjadi balance adalah di sini. Nah, ini dananya ini adalah dana yang nyantol di sini adalah aset tetap ya. Nah, ini akan kita akan ambil dari opening balance, kita oper kepada tanah, bangunan, peralatan kantor, kendaraan, mebel ya. Nah, kita kembali lagi ke aktiva tetap. Di sini kita bagaimana cara menginputnya ya, sudah kita pakai balance equity, masukkan nominal ya. Kita akan mengambil dana dari opening balance equity tadi kepada tanah ya, kepada tanah. Oke, 100 juta. Nah, oke. Nantinya dana yang dititipkan di opening balance equity akan diambil oleh tanah ya. Kemudian ini sudah ada nilai residunya atau nilai sisanya dalam tabel itu tidak ada. Oke, kita simpan baru karena masih banyak ya aset tetap yang akan kita input. Nah, kalau simpan tutup tertutup, jendelanya kalau simpan baru dia akan memulai yang baru lagi. Nah, tetap di jendela yang sama tapi baru kosongan ya. Kemudian kita yang kedua, baris kedua adalah B strip 01. Kita tulis B strip 01. Tipe aktivanya di sini adalah bangunan. Tanggal belinya di sini 2 Januari. Oke. Sama juga tanggal pakainya 2 Januari ya. Keterangannya adalah bangunan. Oke, kuantitasnya 1. Di sini bukan bangunan tapi kantor ya, bangunan kantor ya. Oke, kemudian untuk kuantitinya 1, umurnya kita tulis di sini adalah 20 tahun ya. 20 tahun. Metode penyusutannya adalah metode garis lurus. Akun aktivanya, nah ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian ya. Di sini untuk akun aktivanya sesuaikan, di sini adalah bangunan kantor, maka kita pilih bangunan ya. Kemudian ada akumulasi penyusutan bangunan. Oke, kemudian ada beban penyusutan bangunan, kita pilih. Nah, nantinya ini akun aktivanya ini bangunan, misalnya bangunannya atau
punya kantor lagi lebih dari satu, ya 2 atau 3, 6, 4. Nah, ini akan bertambah terus ya, nanti ada B serinya, B-02, B-03. Nah, sesuai bangunan keberapa yang dia mulai pertama sampai yang terakhir. Nah, namun nanti di sini akun aktifnya tetap bangunan sama semuanya. Nantinya seluruh dari misalnya ada tiga bangunan tuh yang dipunya B01, B02, B03 digabung jadi satu, nantinya di akun aktiva nilainya. Misalnya nilainya ada masing-masing bangunan itu harganya 100 juta. Kalau ada 3 berarti 300 juta. Maka akun aktiva di bangunan ini nilainya adalah 300 juta. Oke, baik. Kita lanjut ke tabs pengeluaran ya. Sama seperti tanah tadi, kita pilihnya adalah Earnings Balance Equity ya. Balance Equity. Nilainya adalah 120 juta. Oke, tab. Kemudian dari jumlahnya 120 juta ada residunya sebesar 20%, 20 juta. Oke, 20 juta ya. Berarti nilai sisa ini kita akan sisakan untuk bangunan ini sebesar 20 juta. Oke. Satu kali lagi saya akan contohkan. Baris ketiga yaitu P01. P01 ini adalah peralatan kantor ya, peralatan kantor ya. Tanggal belinya sama ya, 2 Januari, sama seperti sebelumnya, 2 Januari 01. Kemudian ini 2 Januari. Keterangannya kita lihat adalah komputer ya. Kita lihat di tabel itu peralatan itu ada banyak ya, ada komputer, ada printer, ada AC. Nah, itu akan menjadi satu di bagian akunnya, yaitu akun peralatan kantor ya. Kuantitasnya di sini komputer diketahui ada 2 unit ya. Diganti 2 unit. Oke, sudah 2 unit. Nah, umurnya di sini adalah 4 tahun ya. Tahun. Metode penyusutannya apa? Metode penyusutan adalah garis lurus. Kemudian akun aktivanya ya, ini akun aktivanya sesuaikan dengan peralatan kantor. Kemudian akumulasi penyusutannya adalah peralatan kantor. Kemudian di sini beban penyusutannya adalah peralatan kantor. Jangan terbalik dengan aset-aset yang lainnya ya. Oke. Saya rasa ini saya simpan tutup ya. Sumber dana belum dimasukkan. Oke. Kalau dia sumber dananya belum dimasukkan, maka dia akan ada timbul seperti ini. Tidak bisa langsung kita simpan tutup. Jadi kita harus isi dulu opening balance-nya. Kita klik. Kemudian di sini kita isi nilai jumlahnya adalah 14 juta. Oke, nilai residunya sebesar 1 juta. Oke. Kita simpan tutup. Nah, sudah ada 3 komponen yang sudah kita masukkan di akurat ya. Semoga teman-teman sekalian bisa mengikuti dengan baik. Saya harapkan bisa diselesaikan seluruhnya sesuai dengan tabel yang ada, agar nantinya pada saat transaksi kita akan mudah, sudah ada data-datanya. Oke, demikian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.